Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding atau apalah namanya. Karena bagi saya, kematian adalah kelahiran yang kedua. Ini bukan pembelaan. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasehat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Jadi tolong dengarkan saya bicara. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun itu, saya tidak peduli. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Karena kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Nama saya Sumarah, seorang perempuan, seorang TKW, budak. Tapi justru itu saya bangga. Saya bangga karena saya berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang budak. Saya berani mengambil keputusan untuk berada di tempat yang paling bawah dalam struktural manusia. Belum tentu semua manusia bisa berada di tempat paling bawah di antara manusia lainnya. Ya, inilah saya, Sumarah, seorang budak, buruh, dan juga TKW. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya. Bertahun-tahun saya berusaha untuk melipat lidah saya untuk tidak bicara. Karena bagi saya, bicara adalah bencana. Saya ingat, waktu kecil saya tidak pernah bisa untuk mendongakkan kepala. Apalagi di desa Karangsana, desa tempat saya dilahirkan. Pak Kasirin, guru madrasah saya pernah berkata, pembunuh para jenderal itu adalah orang-orang yang sangat keji. Ia merupakan sekelompok orang yang bergabung dalam suatu organisasi bernama PKI. PKI itu biadab. Oleh karena itu, mereka dihapus dan dilarang untuk berkembang lagi. Semua anggota PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan penuh tangis sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang tersebut membunuh para jenderal itu. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Hehehe, kamu tahu ndak? Bapaknya Sumarah itu PKI. Loh, apa iya? Lah terus sekarang di mana? Loh ya sudah diciduk toh. Seperti terkena siraman air panas. Hati saya sakit, meradang dan nyeri sekali. Kemudian malamnya saya bertanya kepada Simbah. Simbah pun menceritakan semuanya. Kata Simbah, Bapak diseret oleh Den Projo dan beberapa orang kampung lainnya bersama para tentara. Simbo menjerit dan Simbo berteriak-teriak. Walah Gusti, Lawang Suliman gak tahu apa-apa kok. Begitulah. Maka dari itu, saya tidak pernah lagi bertemu dengan Bapak. Namun, bayangan Bapak selalu menguntit di belakang nama saya. Membuat saya takut mendongak, membuat saya takut membuka suara, dan membuat saya merasa kehilangan separuh ruang dalam hidup saya. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri seseorang dari keterjepitan. 12 tahun saya mendengarkan guru saya bicara di dalam kelas. Saya mempercayai teori-teori yang ada. Saya belajar rumus-rumus rumit matematika, kosin, tangen, dan diferensial. Saya hafalkan dikotil monokotil, saya hafalkan Undang-Undang Dasar 1945, pasal-pasalnya, ayat-ayatnya, hingga titik komanya saya hafal. Saya pelajari luas wilayah Indonesia
Indonesia, berapa pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang kata guru saya, negara Indonesia adalah negara yang subur. Saya juga pelajari bahwa di sana ada tambang emas, di sana ada tambang ikan, di sana ada tambang minyak, di sana ada uji besi. Ya, saya tahu semua itu ada, tapi semuanya bukan milik saya. Yang paling saya hafal adalah butir-butir Pancasila. Bagaimana mengembangkan toleransi, bagaimana melakukan musyawarah dalam mufakat, dan bagaimana mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Bagaimana begini begitu, bagaimana bisa begini, bisa begitu, begini begitu, begini begitu, di sekolah begini, di sekolah begitu, di luar bukan, di sekolah bukan, bukan, semuanya menjadi bukan. Semua teori dan rumus kau bilang bukan. Nilaiku, rapotku, ijazahku macet saat aku mencari kerja. Ijazahku tidak berguna apa-apa. Saya ingat, saya pernah bekerja menjadi pembantu di negara sendiri. Saya difitnah dan dipaksa untuk terus bekerja. Katanya istirahat dibilang korupsi waktu. Ingin menjadi pegawai, namun terhalang oleh rumitnya administrasi. Hanya karena bayang gelap Bapak. Saya bekerja di pabrik tekstil dipecat. Dengan alasan saya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dan yang lebih parahnya lagi, saya tidak mendapat pesangon sama sekali. Saya bekerja di Juragan Pras dan saya melihat banyak kelinci di sana yang tidak lain dan tidak bukan dilakukan oleh Den Projo. Bahkan saya dibungkam oleh beberapa silipah tua dan di situ juga saya gagal jatuh cinta kepada seorang tentara yang bernama Mas Edi. Mas Edi mundur secara teratur setelah melihat dan mengetahui sejarah keluarga saya. Haram baginya untuk memiliki istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Saya ingin berhenti. Saya pamit. Saya ingin lari mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit saya. Saya putuskan untuk menjadi TKW di negeri Arab atas usulan dari Simbo. Segala sesuatunya saya urus melalui perantara seorang calo. Dan dari situ saya tahu bahwa segala sesuatu bisa selesai hanya dengan uang. Jadilah saya Sumarah binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan peringkat tertinggi yang menjadi budak di negara orang. Saya pikir saya bisa merubah semuanya. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Namun semuanya berujung kandas. Hingga akhirnya saya membunuh majikan saya sendiri. Saya tahu bahwa saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela dan saya tidak butuh penasihat hukum. Saya juga tidak butuh dipulangkan ke negeri saya sendiri karena semuanya akan menjadi rumit. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah, untuk melakukan sebuah perjuangan, mendapatkan penderitaan, dan juga mempunyai harapan memerlukan sebuah keberanian. Saya hidup penuh dengan ketakutan. Namun hari ini, saya menyatakan bahwa saya berani. Saya Sumarah dan inilah saya. Saya siap mati.